Di kamar In. Malam ini In sedang bingung. Orang lama atau orang baru? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Itu karena malam ini In mendapatkan pesan dari sang mantan. Panggil saja Out. Ya, sesungguhnya In sudah rela. Hubungan keduanya kandas karena suatu hal, bukan karena orang ketiga, bukan pula karena tak ada rasa cinta, tapi karena keputusan bersama. Ya, keduanya sepakat untuk berpisah baik-baik karena sang mantan terpaksa harus menikahi perempuan pilihan orang tuanya. Out sempat meminta hubungan keduanya tetap berjalan meski sudah menikah, namun In tak mau melanjutkannya dengan berbagai alasan. Meski awalnya Out tak terima, namun melihat sikap In yang ngotot, Out mau tak mau pasrah. Lagi pula In tak membatasi keduanya bertemu. Keduanya masih bisa berteman. In sudah legowo. Meski ada rasa berat di awal, namun lambat laun In sudah bisa mengontrol perasaannya. Lagi pula setelah putusnya hubungan keduanya, Out sempat menghilang dan tak ada kabar sama sekali. Keduanya tak pernah bertemu lagi, seolah lenyap begitu saja. In mengira mungkin karena Out kecewa karena In tak bisa menuruti permintaannya yang tetap menjalin kasih sekalipun dalam keadaan menikah. In tak mau melakukannya. Itu sangat beresiko padanya, apalagi jika mendengar background calon istri Out yang bukan dari orang sembarangan, melainkan putri dari salah satu petinggi polisi. Jika sampai hubungan keduanya ketahuan dan ada pihak yang tidak terima, berbahaya. Tak hanya bisa mengancam kelangsungan hidupnya, tapi juga bisa mengancam nyawanya. Pus benar-benar berubah. Mas Pul merasa tak mengenali Pus lagi. Keduanya tak saling sapa. Pus telah berubah. Keadaannya tak lagi sama. Mas Pul sedih, namun Pus melakukannya terpaksa agar Mas Pul tak mengharap cintanya. Jujur, ada rasa tak tega. Ingin sekali malam ini Pus ke warungnya. Pus hendak pamit pada Mas Pul karena besok Pus akan pindah ke apartemen. Ya, Pus terpaksa pindah karena perintah Om yang memfasilitasinya. Jujur, meski kos-kosan ini sederhana, tapi banyak kenangan dan cerita di dalamnya. Agak berat untuk meninggalkan, namun Pus terpaksa melakukannya demi keberlangsungan hidupnya. Ya, meskipun hidup yang tak tentu arah dan tujuannya. Di kamar Pus, malam ini adalah hari terakhir Pus di kos-kosannya. Pus sedang beres-beres barang-barang dan pakaiannya, karena mulai besok pagi Pus akan meninggalkan kos-kosannya. Dan besok pagi Pus akan berpamitan pada teman-teman yang lain, termasuk In. Ya, meskipun Pus selalu berantem dengan In, namun Pus tak pernah benci ataupun dendam. Hanya sedikit kesal saja, itu pun sudah biasa. Dan direspon atau tidak, besok Pus akan tetap pamit. Tidak akan Pus temui lagi drama antri di kamar mandi dan drama-drama anak kos lainnya. Entah mengapa malam ini Pus tak bisa tidur. Entah mengapa Pus masih kepikiran Mas Pul. Pus masih bingung, harus pamit atau tidak. Dan langsung pergi diam-diam. Pus jadi teringat saat Pus mengembalikan celana pendek pemberiannya. Rasanya tak tega melihat wajah Mas Pul. Tapi Pus harus melakukannya. Pus gelisah, beberapa kali mencoba mengecek pesan di HP-nya. Bukan menunggu pesan dari Om, tapi penasaran menunggu pesan dari Mas Pul yang tumben malam ini tak mengechatnya sekalipun. Padahal biasanya jam segini Mas Pul sudah menyuruhnya ke warungnya. Entah itu meminta untuk menemaninya, mengajaknya makan malam, dan ada saja kelakuan Mas Pul agar Pus datang menghampirinya. Tapi malam ini sungguh berbeda. Entah mengapa terasa sepi, seperti ada yang kurang. Padahal WA-nya rame, banyak gadun ataupun tante-tante yang mengechatnya. Namun tetap saja Pus merasa sepi. Pus mengira pasti Mas Pul kali ini benar-benar kecewa padanya. Di kamar X. Di kamar X sendiri, X kesal karena In tak memedulikannya sejak terakhir bertemu di lapangan golf sebelumnya. Bahkan In tak membalas pesannya satupun. Bahkan X sudah mencoba mengetuk pintu, mencoba mengajak ngobrol dan meminta maaf perihal tadi. Namun In tetaplah In, cuek. X gak bisa tidur, masih setia menunggu In berharap ke kamar mandi. Karena sedari tadi X menunggu, pintu kamar In belum terbuka juga. X pun membatin dalam hatinya. Si In udah tidur apa ya? Perasaan dari tadi gak lihat dia buka pintu. In, keluar dong, please. Berak-berak kek sana. Ngapain kek? Bikin mie lagi kek?
atau belanja ke warung gitu. Gila, kenapa gue jadi seobsesi ini sama cowok macam ini ya? Dan ketika lagi membatin, X mendengar suara langkah kaki yang berjalan menuju kamarnya. In, ternyata suara itu menuju kamar In. X yang penasaran itu seketika langsung membuka tirai dan mengintipnya. Seorang cowok tampan berbadan six pack namun sedikit melambai itu sedang berdiri menenteng kantong kresek di depan kamar In. Hingga kemudian pintu kamar In terbuka. Pemandangan In hanya memakai kolor dengan tubuh kecil polosnya itu, juga dengan rambut gondrong memakai bando, seketika membuat X menelan ludah. In benar-benar seksi. Nggak bisa bayangin kalau X bisa mendapatkan In. Rasanya pengen ngegendong saja. Masuk, ucap In tetap bermuka datar. Lalu cowok itu tersenyum hingga kemudian, I miss you. Dek. Seketika X shock saat melihat cowok six pack itu mengecup bibir In hingga kemudian brak, pintu kamar In tertutup. Sialan, In, gue sakit hati sesakit-sakitnya. Gue patah hati sepatah-patahnya. Enggak, gue gak boleh nangis. Bukan X kalau nangis karena boti. Tapi yang tadi itu, di antara mereka, yang boti siapa? Enggak. Jangan bilang In yang badan sejenglot itu top dan cowok yang six pack tadi itu botinya si In. What? Jadi gue naksir top? Enggak. Sekalipun top, kalau lawan gue wajib nungging. In. Di kamar In, ya In terkejut ketika Out seketika datang setelah keduanya tadi sempat chattingan dan kini keduanya mengobrol bersama. Kirain lo lupa kos gue, ucap In datar. Meski tak sedatar ketika bertemu X, namun Out yang sudah hafal dengan sikap In itu cuek-cuek saja. Kalau gue lupa, gue gak akan duduk berdua sama lo ngobrol kayak gini. Nih, gue beliin kue sifon abon kesukaan lo. In akhirnya tersenyum. Bener kan? Gue masih inget. Nih, gue beliin es kopi juga, ucap Out mengocok kopi, lalu menusukkan sedotan untuk In. Thanks ya. Tapi by the way, kenapa kopi kenangan mantan? Sengaja ya? Iya sengaja, biar lo inget terus dan gak ngelupain gue. Kayak mantan gue lo aja, ucap In akhirnya menyeruput kopinya. Mantan lo emang gak cuman gue, tapi di antara mantan-mantan lo, cuma gue mantan terindah lo. Seindah-indahnya, cuma jadi mantan. In, sekalinya ketawa, lo bisanya ngeledek ya, sebel. Sesebel-sebelnya tetap aja ke kos. Iya sih. Jangan ngarep apa-apa malam ini. Gue gak mau ngecrot sama suami orang. Setelah sifon dan kopi ini habis, lo harus segera angkat kaki dari kamar gue dan temui istri lo di kamarnya. Cehong deh, lama gak ketemu, sekali ketemu ngusir. Katanya lo bilang kita masih bisa berteman. Kalau gitu, kita putus hubungan aja sekalian. Gak perlu teman-temanan. Seketika In menahan tangan Out saat Out hendak keluar. Ya sudah, lo boleh nginep sini. Tapi hanya sekedar nginep ya, tidak lebih. Cium aja boleh gak? Enggak. Tapi tadi pas gue datang, gue cium diem aja. Itu kaget, karena gak nyangka aja kalau bakal datang malam ini juga, ucap In. Padahal selain In shock, In juga sengaja dan kesempatan menunjukkan pada X yang pasti mengintip dari kamarnya. Mengapa In tahu jika X mengintipnya? Itu karena posisi keduanya sama-sama belum tidur, karena X masih terus-terusan mengirimkan pesan tapi In mengabaikannya. Oh gitu, padahal gue kangen ciuman lo. Ciumin aja istri lo. Istri gue gak pandai ciuman. Harusnya lo bersyukur, dia masih polos. Iya In, dia polos banget. Kadang gue kasihan sama dia. Bahkan gue gak tega nganggap dia jadi istri gue. Gue ngerasa dia kayak adik gue sendiri. Dan lo tahu gak, gue paling sedih. Setiap malam dia selalu nanya sama gue, Bang, abang kok belum nyentuh Dede? Abang gak cinta ya sama Dede? Jir, lo belum begituan sama istri lo? Gak nafsu, gak pengen, gak tega. Bukannya cakep tuh, gue aja suka liatnya. Ya bukannya sombong, lo tahu sendiri kan, cowok aja suka sama gue, apalagi cewek.
Tapi doyanya malah sama batangan. Iya In, padahal bodinya yahut banget, mulus. Ya meskipun gue belum buka semuanya, gak tega gue, malah kasihan liatnya. Gue bukan penjahat kelamin yang bisa sana sini ya. Dan sampai detik ini, gue masih belum buka segelnya. Belum gue unboxing istri gue, bayangin tuh. Wah kalau gue sih, gue sikat aja, sayang banget tuh. Itu sih lo, sana sini mau, gue gak bisa. Terus gimana lo kasih alasan sama istri lo? Ini udah sebulanan lo nikah. Iya, awalnya gue seneng banget. Pas malam pertama, dia lagi mens. 7 hari aman. 7 hari berikutnya, gue ada job di luar kota. Sekaligus menghindar. 7 hari gue balik. Gue pura-pura sakit dan gak enak badan. Nah, seminggu belakangan ini, gue bingung cari alasan. Gak enak banget pura-pura jadi gue. Sakit tahu. Gak hanya nyakitin diri gue sendiri, tapi nyakitin pasangan gue. Gue udah nyoba ngebuka hati, tapi tetap gak bisa dan kesiksa banget. Ingat, terkadang kita rela mengorbankan rasa sakit, rela tersiksa, daripada melihat orang tua kita yang sakit dan tersiksa karena kita tidak bisa membahagiakannya. Iya In, gue juga masih belajar In. Gue sempat ketemu teman gue yang juga menikah. Awalnya dia bilang memang sulit, tapi kalau kita niat dan rela melepas semua keegoisan kita, lambat laun akan terasa mudah. Cinta itu bisa tumbuh. Setiap masalah pasti ada, tapi bagaimana kita bisa memupuk rasa sayang pada pasangan. Dan dia berhasil. Ya, tapi tidak semua orang bisa disamakan. Berhasil atau tidaknya juga tergantung faktor di sekitarnya. Dan masih banyak yang lain yang gak bisa gue jelasin. Udah, lega. Gue introvert, tapi gue seneng kalau denger lo yang berisik kayak gini. Berisik lo asik, cerita pengalaman hidup, daripada berisik-berisik gak jelas. Iyalah, kalau enggak, mana mungkin lo mau sama gue. Lo kan orangnya cuek abis. Saran gue, lo tetap lakuin aja kewajiban lo sama istri lo. Kita gak tahu kedepannya kayak gimana. Semoga aja Tuhan membuka pintu hati lo, merubah rasa yang tadinya menyukai laki-laki, berubah jadi menyukai istri lo. Setidaknya lo berusaha menyenangkan hati orang tua lo, sebagai bakti lo pada kedua orang tua yang berjasa ngebesarin lo. Iyain. Lo sendiri ada kepengen menikah gak sama cewek? Adalah, yang gak tahu kapan. Gue aja masih kayak gini. Nah sama, gue juga masih kayak gini. Kenapa lo nyuruh gue berubah? Lo sendiri belum mau berubah. Bego, bukan belum mau. Dari dulu kan gue pernah bilang sama lo, gue pengen menikah, tapi gak tahu kapan. Bukan masalah gue maksa lo, tapi sikon lo sama gue beda. Lo harus terpaksa karena desakan orang tua. Sedangkan gue, siapa yang maksa? Orang tua aja gak ada. Lo pasangan juga sudah ada. Lah gue, lo siap secara ekonomi. Yang lo gak siap cuma hati. Sedangkan gue, hati bisa diatur. Tapi finansial gue, calonnya juga mana? Iya juga sih. Lo masih motret kan? Ikut mas up? Masih lah. Sekarang nyari gawean susah. Disyukuri aja. Gue gak kayak lo pewaris. Gue perintis. Cakep aja gak cukup. Boro-boro mikirin nikah. Mikirin diri gue sendiri aja masih kayak gini. Bersyukurlah atas apa yang udah lo dapetin. Jangan banyak ngeluh. Di luar sana banyak yang menginginkan istri lo. Cobalah sedikit-sedikit menghargainya. Kalau memang tidak ada cinta, anggap saja sebagai teman hidup. Kadang bersama orang yang kita cintai dan yang kita inginkan aja belum tentu bisa jadi teman hidup. Wah, ini lo In. Baru kali ini gue liat lo ngomong sepanjang lebar ini. Kayak bukan In, tapi X. Seketika In tiba-tiba mengingat X. X, maksud lo? Iya, kayak X. Extrovert maksudnya. Biasanya kan lo simple, irit bicara. Bisanya juga responnya cuma iya, enggak, gitu aja. Sekarang panjang kali lebar, seperti ada yang berubah. Atau lo lagi dekat dengan seseorang ya saat ini? Enggak tuh, bohong. Sumpah. Sorry, gue ralat. Gue emang gak deket sama seseorang. Tapi kalau yang ngedeketin banyak. Nah, sekarang gantian lo yang responnya cuma Siapa sih orangnya? Ngapain kepo? Gak penting. Gue juga gak nanggepin. Lo tahu gue kan? Dulu juga lo gak nanggepin gue, tapi lama-lama kena juga sama gue.
Tapi gak semudah itu. Yang naksir gue gak cuma lo, tapi teman-teman lo juga. Iya sih, gue banggain bisa sempet dapetin lo. Gak ada yang bisa dibanggain dari seorang homo. Banggalah pada dirimu yang sekarang, yang meski dengan terpaksa tapi mau melakukannya. Itu lebih hebat daripada sebuah pencapaian yang ujungnya sia-sia alias putus. Iyain, gue akan mencoba lebih bersyukur lagi dengan kondisi gue yang sekarang. Lo makin dewasa ya, In. Darah tinggi lo kayaknya udah jadi darah rendah. Sepertinya gak ada yang berisik lagi ya yang bikin gara-gara di kos ini. Kata siapa? Ah, sudahlah. Mari bersulang. Ya, keduanya pun lanjut ngobrol sampai tengah malam. Pagi hari kemudian, pagi ini Pus bersiap pindahan. Tak banyak barang di kos Pus. Pus hanya membawa beberapa satu tas ransel besar dan mengikatnya di atas motornya. Sekilas seperti orang yang mau mudik saja. Pus, mau kemana lo? Tanya On. Oh iya, gue mau pindah kos. Pindah kemana? Ada dekat kantor. Oh, boleh dong. Kapan-kapan kita main ke kos lo? Tanya Off. Off? Oh iya, lupa. Ya udah deh, semoga lo nyaman di kos yang baru. Thanks bro, gue minta maaf ya kalau selama ini ada salah. Belum lebaran, santai, jangan lupa sama kita-kita. Main kesini ya, pasti. Bus, lo mau kemana? X, gue mau pindahan. Pindahan kemana? Deket kantor gue. Tapi lo nanti masih suka main kesini kan? Masih nongkrong di warung Mas Pul kan? Seketika Pus terdiam. Hingga kemudian In baru saja keluar dari kamar bersama seorang cowok. In sedang membuat kopi dan mie di dapur dan cowok itu masuk ke kamar mandi. Itu In, tanya On. Siapa tuh cowok? Tanya Off. Cowoknya In, ucap X. Emang dia punya cowok? Emang dia gay? Adanya kali? Tanya Pus. Gue lihat sendiri. Semalam tuh cowok nyium In. Emang kalian gak pernah lihat cowok itu masuk kamar In? Jarang ada cowok yang ngekos ini, kecuali teman kerjanya. Gak tahu juga sih, lupa. In kan orangnya tertutup. Kenapa kalian jadi pada ngegay semua sih? Semua? Emang siapa aja? Seketika Pus kelepasan, takut-takut semua menuduhnya gay juga. Dan jangan sampai mereka tahu jika Mas Pul menyukai Pus. Pus, mau kemana? Mbak Lastri, mau pindah mbak. Pindah kemana? Kok pindah? Emang kenapa? Biar deket aja mbak sama kerjaan. Oh gitu, ya udah. Tapi jangan lupa ya main-main sini. Nongkrong-nongkrong di warung Mas Pul. Kalau sukses jangan sombong. Iya mbak. Ya udah mbak kerja dulu ya. Tak doain dapat teman yang baik dan nyaman di kos barunya. Thanks mbak. Ya, Off, On, X nggak kerja. Kita berdua masuk sore mbak. Jawab Off. Gue kan pengangguran mbak. Ucap X. Saja kamu. Yuk berangkat. Ya mbak, hati-hati. Ya, Pus pun berjalan menghampiri In yang sedang memasak mie instan. Pagi mie, malam mie. Sobek tuh lambung. Bacot. Daripada mulut lo gue sobek. Ada orang di kamar mandi. Siapa? Cowok lo. Bukan urusan lo. Lebih baik lo mandi di pom bensin. Karena setelah ini antrian giliran gue yang mandi. Sorry, gue gak bakal capek-capek ngantri lagi sama lo. Karena mulai pagi ini gue pindah kos. Seketika In menatap Pus. Kenapa? Gak apa-apa. Baguslah ngurangi jumlah antrean ke kamar mandi. Ucap In cuek. Dan Pus yang kesal itu meninggalkan In hingga kemudian. Pus, utang lo udah lo bayar belum sama Mas Pul? Ntar kayak kos-kosan sebelah, tahu-tahu kabur ngebayar utang. Seketika Pus malu, namun kesal tapi tersenyum. Karena memang keduanya sama-sama suka ngebon di warung Mas Pul. Udahlah, kalau gak percaya, tanya aja sama Mas Pul. Gak usah nyolot, gue cuma ngingetin. Pus jalan. Pus, apa lagi? Gue yakin, suatu saat lo bakal kangen saat-saat antri di kamar mandi ini lagi, di kosan ini. Jangan kangen sama gue. Kalau gak mau kamar lo gue isiin sampah. Ucap Pus tertawa. Dan kali ini In tersenyum. Meski tetap menyembunyikan senyumnya dari Pus. Ya, tak lama kemudian Out keluar kamar mandi. Tunggu bentar ya, ucap In tersenyum.
ucap Out yang masuk ke kamar In. Dan ketika Out menyisir rambutnya, lalu kembali meletakkan sisir rambut In, Out diam-diam mengambil HP In. Out dengan lancangnya sengaja mencoba mengeceknya, namun HP-nya terkunci. Out dengan isengnya mencoba membuka kuncinya. Sekali dua kali gagal, namun untuk yang ketiga kalinya, seketika layar itu terbuka. Out tersenyum dan tak menyangka jika password layar HP In adalah tanggal jadian dan tanggal lahir keduanya. Ya, Out yang kepo itu kini mencoba scroll-scroll. Hingga ekspresi Out seketika berubah ketika membaca pesan dari salah satu nama kontak cowok bernama X. Out seketika menghela nafas dalam-dalam, namun tersenyum kembali. Namun senyumnya terlihat senyum menerima. Lalu Out menghampiri In yang terlalu lama memasak mie. In, masih lama? Ini udah. Ya, In membawa kedua mangkok mie goreng itu masuk ke dalam kamarnya. Namun sebelum In dan Out masuk, In sempat melihat X yang memperhatikannya bersama on dan off. Namun In cuek. Out dan X pun saling menatap dan Out membatin dalam hatinya. Oh, jadi ini namanya X. Cakep juga. Lebih manly dari gue. Ya meski badannya berotot gue, tapi kenapa In nyuekin dia? Ya, X sendiri masuk ke kamarnya, lalu tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Abang jadi jemput atau diantar supir? Abang jemput aja. Abang juga mau ada perlu keluar. Oke. Ya, X pun mengambil jaket dan kunci motornya. Lalu saat X keluar kamar, X berpapasan dengan In dan juga Out. In hendak berangkat kerja, sekaligus nganterin Out pulang ke rumahnya. Karena Out semalam sengaja tak membawa mobil dan naik ojek agar In mengantarnya pulang. Baik In ataupun X berpapasan, namun tak saling sapa. X sesungguhnya lidahnya gatal, ingin menyapa In, namun entah mengapa canggung saat melihat. Dan seperti biasa, In tetaplah In, cuek. Mau nyapa, mau enggak, terserah, masa bodoh. In sendiri sejujurnya meski cuek juga bertanya dalam hati. Tumben, X tak serandom dan seberisik biasanya. Namun kali ini In senang karena merasa tak terganggu. Pasti ini semua karena Out. In bersyukur ada Out, setidaknya sehari saja si pembuat gaduh itu tak mengganggunya. Dan begitu keduanya sama-sama di garasi dan mengambil motor masing-masing, X menggeber-geberkan mugenya. Jika dilihat dari motornya, Out tahu jika cowok yang menyukai In itu bukan cowok sembarangan. Pasalnya harga motornya setara senilai satu mobil Alphard. Lalu untuk apa dia ngekos di tempat murahan seperti ini? Sungguh ironi. Sayang, naik, ucap In sengaja memanggil sayang dengan lantang. Dan X pun yang mendengarnya itu seketika menggeber-geberkan motornya dengan kencang, sengaja sampai membuat kuping In sakit. Lalu kabur. Tak hanya In, tapi juga penghuni kos lainnya terganggu, sampai On keluar dari kamarnya dengan ekspresi kesalnya. Berisik amat sih si X. Tumben, gak biasanya geber motor keras-keras. Dasar geblek, ucap On kembali masuk ke kamar. Ya, Out pun naik, lalu keduanya pun berangkat. Dan di jalan, keduanya pun mengobrol. In, cowok yang tadi kenapa liatin lo? Gak tahu, gak penting, ucap In cuek. Dan masih tak menyadari jika Out baru saja mengecek WA-nya. Dia kerja di mana? Pengangguran. Pengangguran? Motornya keren gitu, pasti anak orang kaya. Itu motor mahal loh In. Mau orang kaya, mau orang utan, mau orang bunian, bukan urusan gue. Lo ngapain sih nanyain dia, naksir? Cakep juga, ucap Out menggodain. Ingat bini. Ingat lah, cuma inget kan? Out, tobat lo tobat. Baru saja semalam udah sepakat paginya mau kumat. Tapi lo bener ya, main-main ke rumah gue. Tenang aja, rumah gue gak banyak orang, sepi. Cuma ada istri sama Simbo aja. Kadang kalau istri kerja, sepi, gak ada siapa-siapa. Jadi gak ada alasan lo gak main ke rumah gue. Karena rumah gue kali ini, vibes-nya cocok buat introvert kayak lo. Jarak rumah satu dan yang lain
jauh. Di belakang rumah ada view danau dan banyak spot bengong menarik buat lo. Lo mau nawarin gue apa nawarin customer? Udah kayak agen properti aja. Yah elah In, lo kan gak suka keramaian, sukanya sepi. Ya tapi gak segitunya juga kali, gue masih bisa menyesuaikan diri tergantung situasi. Ya maaf, gue mau ke rumah lo, gak mau rumah dalam keadaan kosong. Minimal ada istri lo, baru gue mau. Kalau enggak, bisa-bisa kilaf, kayak yang udah-udah. Tahu aja pikiran kotor gue lo. Tahu lah, kita kan gak sebentar bersama. In, jangan bikin gue baper. Ucap Ot memeluk In dan In tak menolaknya. Jangan baper, gue turunin di jalan nih. Jangan gitu dong. Aneh ya, mana ada mantan yang masih bisa seasik ini. Di mana-mana, mantan tuh jadi asing. Ya kan kita putus baik-baik, gak ada masalah serius. Jadi, istilah mantan yang asing itu ya karena kebanyakan hubungan yang tidak sehat. Hubungan kita kan sehat walafiat, makanya masih bisa berteman dan seasik ini. Asal jangan ngelunjak aja minta balikan. Iya enggak, masih bisa meluk-meluk gini aja, udah seneng banget. Bisa ngacak-ngacak rambut gondrong lo kayak semalam aja, kangen gue terobatiin. Tutup rapet-rapet bool lo, gunain burung lo sesuai fungsinya. Jangan dibiarin nganggur. Iya, nanti gue coba. Belum dicoba, baru bayangin aja, gelinjir. Kayak gimana gitu. Cobain dulu. Ntar kalau udah kejepit juga enak. Oke, gue harus bisa. Bisa lah. Emang lo impoten? Enggak lah. Ya udah buktiin. Nanti kalau udah berhasil, cerita sama gue. Siap. Ot, kurang ajar lo ya. Malu jir kalau sampai ada yang lihat. Terusin. Gue turunin nih. Apa sih? Cuma mau pastiin aja makin gede apa enggak dan udah masuk kemana aja nih otong setelah nggak masuk bool gue. Ucap Ot memegang otong In. Masuk ke botol Maison. Di rumah X sendiri, motor X baru saja datang. Sembari berjalan masuk ke rumahnya, X sembari teleponan dengan orang kantor memantau laporan perkembangan perusahaan. X, Pah, Mah, sapa X cipika-cipiki dengan papa mamanya, lalu duduk di ruang keluarga sembari menunggu adiknya turun dari kamarnya. Bagaimana proyekmu? Lancar. Lancar, Pah. Tinggal 30% lagi pembangunan kantor cabang. Penjualan? Penjualan bagus, Pah. Naik, meski baru 20%. Maklum, yang di luar kota masih baru. Nggak apa-apa, yang penting ada progres. Papa kasih kebebasan urusan hidupmu mau bagaimana, asalkan kamu bertanggung jawab mengurus dan mengelola perusahaan papa yang ada di luar kota. Papa nggak peduli, kamu mau suka laki-laki atau perempuan. Tapi, dalam lubuk hati papa yang paling dalam, papa tetap ingin kamu masih bisa berubah, bisa menyukai perempuan, menikah, punya anak, yang nantinya bisa mengurus dan jadi penerus perusahaan papa. Doakan aja yang terbaik buat X, Pah. X tahu ini salah. Tapi X masih belum pengen menikah. Maafin X ya kalau belum bisa jadi anak yang membanggakan papa sama mama. It's okay. Mama akan tetap berdoa nak supaya nanti kamu bisa berubah, kembali sesuai kodratmu. Hanya itu harapan orang tua pada anaknya. Iya mah, Pah. Ketika nanti X sudah siap, X janji X akan menikah. Dan makasih ya mah, Pah. Meski kalian tidak suka dengan apa yang saat ini X lakuin, tapi kalian gak benci sama X dan tetap merangkul X. Kalian orang tua yang luar biasa. Dan X merasa jadi anak yang beruntung mendapatkan kalian. Bagaimanapun juga kamu anak mama papa. Sebagai orang tua wajib mengingatkan. Karena kalau kita sengaja membiarkan, kita dosa nak. Apa yang dilakukan anak, orang tua yang menanggung. Ingat itu. Iya mah, Pah. Beri waktu X agar X lebih siap lagi. Iya nak. HP X berbunyi. Abang, udah jalan belum? Ini udah di rumah. Sama mama papa. Emang gak dengar motor abang dateng? Enggak, lagi make up sama dengerin musik. Ya udah cepet turun. Iya bawel. X, jagain adikmu. Kamu tidak boleh memikirkan diri sendiri dan senang semaumu sendiri. Iya Pah. Salah satu tujuan X ngekos juga buat jagain Light. Tenang aja Pah, gak akan ada yang berani macam-macam sama Light. Bagus. Ya, tak lama kemudian Light turun. Dan ketika turun,
Like tiba-tiba heran dan terdiam melihat X yang dalam keadaan duduk di bawah seolah sungkem pada papa mamanya. Kenapa liatin abang kayak gitu? Aha, Like punya ide. Ide apaan? Di warung Maspul. Di warung Maspul sendiri, siang ini Maspul sibuk melayani pembeli. Entah kenapa, sedari tadi pagi Maspul tak melihat Pus. Maspul sengaja tak menghubunginya karena memang tak berani. Takut membuat Pus semakin risih dan ilfil. Padahal jari tangan Maspul sudah gatal, ingin mengetik mengirimkan pesan. Bahkan mulutnya tak tahan ingin menelpon mengobrol dengan Pus. Telinganya juga ingin mendengar bagaimana kabar Pus hari ini. Bahkan andai nih ya, rasanya Maspul ingin memeluknya. Namun Maspul tak ada nyali. Mas, beli korek dong, teriak On yang berlari dari kosannya dengan hanya memakai kolor saja. Dan Maspul yang penasaran itu mencoba menanyakannya pada On. On, kamu ada lihat Pus gak? Dari tadi kok Mas gak lihat dia berangkat ya? Lah, emang tadi pagi dia gak pamit sama Mas? Emang pamit kemana? Pamit pindah kos, Mas. Seketika dada Maspul serasa tertusuk saat mendengar Pus pindah kos. Pus, pindah kemana On? Katanya sih deket kerjaannya. Emang dia gak ngasih tahu Mas? Enggak On. Waduh, jangan-jangan dia mau kabur gak bayar utang Mas? Enggak kok, utangnya udah lunas. Ah, syukurlah. Kemarin dia juga bayar utang si Off 70.000, padahal udah lama. Dibalikin cepet lagi, sampai si Off lupa kalau si Pus punya utang sama dia. Dia itu anak yang baik kok. Kalau ada pasti dia ingat dan balikin. Tapi kok kenapa Mas? Gak apa-apa. Nanti biar Mas sendiri telepon dia. Gue tahu kok yang Mas rasain, tapi apa yang gue liatin ke Mas kemarin, ya itulah yang sebenarnya. Tapi, sorry nih Mas, gue boleh tanya sesuatu gak sama Mas? Tanya apa On? Bukannya kenapa nih? Kenapa Mas scare itu sama Pus? Dek. Seketika Maspul salting. Apalagi tadi pagi sebelum Pus pamit, gue sempat ngasih tahu sama Pus kalau lo jangan sampai lupain teman-teman di sini. Juga jangan lupa nongkrong-nongkrong di warung Maspul. Nah, pas gue lihat ekspresi Pus, pas gue nyebutin Maspul, dari situ gue ngerasa ada yang beda dari Pus. Gue bukan pakar ekspresi ya, tapi setelah gue lihat-lihat sikap kalian berdua, gue sama Off sempet curiga. Sorry ya Mas, ini cuma opini kita, bukan maksud menuduh or menyudutkan Mas. Kalau emang pendapat gue salah, ya maaf. Mungkin karena kita gay, jadi nilai orang dari sudut pandang kita. Ya padahal itu belum tentu kebenarannya. Kamu benar kok On. Seketika On terkejut dengan jawaban Maspul. Jadi, iya, Mas emang suka. Tapi Mas gak ngarep apa-apa sama Pus. Mas cuma pengen dia selalu bisa jadi teman Mas. Nongkrong di warung, gitu aja Mas seneng. Tapi dia gak suka sama Mas. Dia nolak Mas. Iya, dia nolak Mas tapi mau cipokan sama gadun tua bangka. Dia nolak Mas tapi mau sama bool cowok. Padahal juga cakepan Mas. Kurang apa Mas selama ini bantu dia? Dasar gak tahu terima kasih si Pus. Jangan gitu On. Bukannya kamu biasanya lebih dewasa daripada Off. Kan kita tidak tahu kondisi seseorang. Mas gak marah kok. Hanya sedikit kecewa aja ketika Pus mau melakukan itu. Miris. Andai Mas kaya, jangan tanya. Mas akan bantu sekuat Mas. Tapi Mas hanya bisa ngutangin. Kalaupun ngasih mungkin gak seberapa. Gak akan cukup buat ngebantu menuhin kebutuhan dia yang jadi tulang punggung keluarganya. Iya sih. Makanya Mas minta kalian jangan benci dia ya. Tetaplah berteman seperti biasa. Kondisi yang membuat dia seperti itu. Ya Mas. Ya, tak lama kemudian motor In berhenti di depan warung. Weh, In, tumben jam segini udah pulang. Bukan pulang Mas, ngambil barang, ada yang ketinggalan. Sekalian istirahat, nunggu bakso lewat. Ntar lagi juga lewat. Nyari apa In? Tanya On. Keripik balado yang biasa lo makan sama Off, habis ya? Tuh, di atas palamu. Oh,
Ya, In mengambilnya, lalu duduk di samping On. Dan tak lama kemudian, motor X baru saja datang bersama Like. Tin, X mengklakson. Like tersenyum menyapa. In yang belum tahu apa-apa itu seketika terkejut. Kok dia bisa sama Like? Tanya In. Lah kan emang Like adiknya si X, ucap Maspul. Kampret, gue dikibulin. Seketika On tertawa. Emang kamu gak tanya Like? Belum mas, kan dia baru pulang dari rumahnya. Nanti biar gue interogasi Like. Mas, ini ya duitnya, gue mau siap-siap berangkat kerja dulu. Ya, On pun kembali ke kosannya. Dan In masih bertahan di warung menunggu bakso lewat. Tak lama kemudian, Like tiba-tiba datang ke warung sendiri tanpa X. X yang kepergok boncengan dengan Like itu sudah siap dan pasrah memberitahu Like jika In menanyakannya. Jawab jujur aja. Like, sapain. Bang, kok udah pulang? Lagi istirahat, sekalian ngambil barang yang tertinggal. Oh, kebetulan ada yang mau aku omongin. Ucap Like sembari mengambil teh pucuk di kulkas. Apa itu Like? Like sama keluarga mau foto keluarga di rumah. Tapi Like mau abang yang fotoin. Jadi abang mau gak ke rumah langsung? Karena kita mau foto keluarganya di rumah. Seketika In tak enak dan sungkan jika harus menolak. Selain memang job dan rezeki. Dan juga lumayan. Boleh, kapan? Besok ya? Oh, entar gue bilang dulu sama bos up. Minta biar gue yang handle. Asik, makasih bang. Sama-sama. Abang lo kok gak kesini? Ini disuruh abang nungguin bakso. Katanya lagi malas keluar, lagi bete, lagi ngambek. Gara-gara tadi pagi lihat krusnya sama cowok lain. Seketika In tersindir. In, Like, nitip warung bentar ya. Mas mau beli bensin dulu. Bentar aja. Ya mas, santai. Ya, Mas Pul pun berangkat. Dan In ngobrol berdua bersama Like. Entah apa yang dibicarakan In dan Like. Yang jelas dari dalam kos-kosannya, X terlihat mengintip keduanya. X tersenyum, namun X tak mau menghampiri keduanya. X kembali masuk ke kamarnya, sembari mencoba mengecat adiknya. Masih lama ngobrolnya? Enggak kok, abis ini udah. Ini lagi baksonya udah dateng, lagi pesen. Ini abang ini yang bayarin. Nanti kapan-kapan abang traktir dia ya bang. Kasian, dompetnya kering, sekering bodinya. Gak tega Like liatnya. Tapi gengsi dong, masa cewek yang bayarin? Karena biasanya dia suka bayarin Like kalau jalan. Tenang aja kalau masalah itu. Kemarin juga abang traktir gaduh-gaduh. Terus. Apalagi dia bilang? Tanya X kepo. Sama ada pesan buat abang. Katanya, bilangin abang lo, suruh balikin mangkok kesayangan gue. Suruh diambil sendiri di kamar gue. Di kantor Pus, siang ini Pus sudah standby di depan kantornya menunggu jemputan Om Gadunnya. Om Gadunnya hendak mengajaknya untuk sekedar makan siang dan sembari menunggu Pus mengecek HP-nya. Namun tak ada pesan dari Mas Pul. Rasanya tak enak karena pergi tanpa pamit. Hingga kemudian pesan On masuk. Pus, lo gimana sih? Kebangetan banget gak pamit sama Mas Pul. Dia sedih tahu, shock berat dengar lo pindah. Seketika Pus sedih. Sorry bro, gue buru-buru. Telepon dia, buru-buru kabari dia. Tak lama kemudian mobil gadunya datang. Pus masuk. Kita ke pom bensin dulu ya. Habis ini kita makan di resto langganan Om. Ya Om. Gimana apartemennya? Suka? Suka Om. Om tidak selalu ada di sana. Tapi kamu harus ada setiap Om berkunjung sewaktu-waktu. Ya Om. Minggu depan Om akan pergi keluar kota. Kamu bebas dengan siapapun. Tapi ketika kembali, kamu harus selalu siap. Ya Om. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan hubungi Om. Terima kasih Om. Ya, tak lama kemudian, mobil gadun itu sampai di pom. Dan ketika mobil itu berpapasan dengan antrian motor di sampingnya, Pus membuka kaca mobil. Mas Pul. Pus. Mas Pul tak sengaja menoleh. Mas Pul sempat terdiam hingga kemudian
Mas Pul yang menyadari Pus sedang bersama gadunnya itu seketika enggan dan tak berani menyapanya. Mas Pul yang sudah selesai mengisi bensin itu langsung pergi begitu saja tanpa menoleh pada Pus. Ingin sekali Pus turun mengejarnya, tapi tak enak pada gadunnya. Motor Mas Pul pun hilang di telan jalan. Mas, maafin Pus,